Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salma Khairunisa. Di video kali ini kita lanjut bab 5 networking pada VMware. Kita akan mempelajari reset MAC address di VMware, kemudian NAT adapter, bridge adapter, ada host only adapter, dan yang terakhir LAN segment. Langsung saja kita akan mencoba mereset MAC address pada VMware. Di sini sudah ada 3 Ubuntu server, di mana Ubuntu 3 adalah hasil import dari Ubuntu. Kemudian pada Ubuntu 2 ini ialah cloningan dari Ubuntu server, dan yang terakhir Ubuntu sendiri ialah Ubuntu server atau sumber asal aslinya. Jadi Ubuntu 2 dan 3 itu hubungnya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Ubuntu server. Di sini saya akan mereset MAC address dari Ubuntu server yang pertama. Untuk melihat MAC address sendiri, teman-teman di sini bisa memilih network adapter, lalu terdapat pilihan advance. Nah, di sini terdapat incoming transfer dan juga outgoing transfer. Dan di paling bawah ini merupakan MAC address dari sebuah virtual machine sendiri. Oke, jika kita perhatikan bahwa akhiran dari MAC address Ubuntu yang pertama yaitu 03. Oke, di sini kita biarkan saja. Di sini kita akan mereset address dari Ubuntu yang kedua. Di sini seperti biasa kita klik network adapter, kemudian advance. Lalu kita lihat ke paling bawah yaitu MAC address. Ternyata akhiran dari MAC address dari Ubuntu sendiri itu 03. Nah, jika teman-teman memiliki kasus Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 memiliki MAC address yang sama, teman-teman bisa klik generate di MAC address pada virtual machine. Kita klik. Nah, di sini ternyata bahwa address dari Ubuntu server yang kedua berubah, yang tadinya akhirnya 03 sekarang menjadi 6E. Kita oke saja. Sekarang kita akan melihat MAC address pada Ubuntu 3. Seperti biasa, kita klik network adapter, kemudian advance. Kita lihat bagian paling bawah yaitu MAC address. Ternyata akhiran dari MAC address Ubuntu sendiri yaitu D4. Yang dimana dari ketiga MAC address virtual machine sendiri memiliki perbedaan. Kita oke saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, NAT adapter. Oke, kita langsung ke topologinya. Jika pada VirtualBox secara konsep network NAT, dia memiliki dua jenis, yaitu NAT biasa dan juga NAT network. Umumnya, jika NAT biasa dan dari virtual machine langsung terhubung ke hidden network host OS yang berbeda, maka secara default virtual machine kita tidak bisa langsung terhubung. Kemudian, jika kita menggunakan NAT network, dia akan terhubung terlebih dahulu ke switch virtual secara otomatis. Virtual machine kita bisa langsung terhubung ataupun bisa langsung berkomunikasi. Namun di sini terdapat kekurangan, yaitu tidak bisa langsung terhubung atau berkomunikasi dengan host OS. Namun jika ingin terhubung ke internet itu bisa. Nah, itu konsep NAT network, berbeda dengan VMware kalau di VirtualBox. Yang sebelumnya hidden interface di VMware terdapat yang namanya VMnet 8. Ini default dari VMware sendiri. Nanti antar virtual machine kita bisa langsung berkomunikasi ataupun terhubung, kemudian di VMware host OS bisa langsung berkomunikasi dengan virtual machine.
Nah, itu merupakan salah satu kelebihan dari VMware sendiri. Di sini jika teman-teman perhatikan bahwa kita menggunakan network adapter yaitu NAT. Kemudian jika teman-teman lihat lagi di sini di menu edit, lalu kita pilih Virtual Network Editor. Oke, di sini akan tertera yaitu ada VMnet 1 sama VMnet 8. Yang dimana VMnet 8 memiliki IP yaitu 192.168.113.0. Lalu kita juga bisa lihat pada menu control panel pada laptop kita. Kita klik Network and Internet, kita klik, kemudian kita ke Sync Adapter Setting. Nah, perhatikan di sini terdapat VMnet 8, yang dimana jika kita klik dan kita klik Details, maka di sini akan tertera IP-nya yaitu 192.168.113.1. IP dari VMnet 8 sendiri sama halnya seperti IP pada VMware kita. Kita kembali ke topologi. Jika di VMware itu dia tidak ada yang namanya NAT network, jadi hanya satu NAT di mana IP yang akan kita dapat sama karena dia gabungan dari interface virtual machine dan juga interface milik kita yaitu host OS atau laptop kita. Maka IP yang terdapat pada control panel dalam VMnet 8 yaitu 192.168.113.0. Sementara untuk IP dari virtual machine sendiri yaitu 192.168.113 dengan akhiran X, yang dimana X ini berarti kita dapat menggunakan angka berapa saja atau random. Oke, jadi kita bisa lihat pada virtual machine VMware kita. Oke, jadi di sini teman-teman running terlebih dahulu virtual machine-nya. Di sini kita login terlebih dahulu. Oke, di sini kita clear. Di sini saya akan mencoba untuk cek IP address kita dengan menggunakan command IP address. Perhatikan bahwa kita memiliki IP yaitu 192.168.113.128. Oke, kita bisa buka Ubuntu 2-nya. Saya akan login terlebih dahulu. Masukkan password. Oke, seperti biasa kita clear terlebih dahulu. Saya akan cek IP-nya terlebih dahulu. Oke, jadi kita lihat bahwa IP dari Ubuntu 2 yaitu 192.168.113.128. Kita lihat IP pada Ubuntu pertama. IP pada Ubuntu pertama yaitu dengan akhiran 128. Nah, jika ada kasus teman-teman memiliki IP yang sama pada Ubuntu 1 dan 2, teman-teman bisa mengubah IP tersebut dengan mengetikkan perintah sudo client
-r ins33. Masukkan password. Oke, jadi di sini IP yang sebelumnya sudah terremove. Untuk meng-generate new IP, di sini kita bisa mengetikkan sudo client ins33. Kita klik enter. Di sini kita akan mengecek IP-nya. Perhatikan bahwa IP kita sudah berubah, yaitu 192.168.113.129. Yang IP sebelumnya yaitu 192.168.113.128. Nah, di sini terdapat dua IP yang dimana dua IP ini berakhiran berbeda, yaitu IP yang pertama 128 dan akhiran IP yang kedua yaitu 129. Untuk menghilangkan IP yang sebelumnya, teman-teman cukup mengetikkan sudo netplan apply. Ini untuk menyetujui konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita klik enter. Oke, jadi sudo netplan apply kita berhasil. Kita akan cek terlebih dahulu. Di sini kita akan clear. Dengan mengetikkan perintah IP address. Nah, di sini terlihat bahwa IP kita yaitu sekarang 192.168.113.129. Yang dimana jika tadi kita memiliki dua IP, sekarang kita sudah berubah pada IP yang sudah kita lakukan konfigurasi sebelumnya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk ping ke internet menggunakan cara mengetikkan ping google.com. Oke, maka ping ke internet berhasil. Di sini saya akan coba pada Ubuntu 2 dengan cara mengetikkan perintah ping google.com. Oke, jadi di sini terdapat output 64 bytes from, yang artinya ping dari mesin ke internet berhasil. Kita Ctrl C saja. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk menghubungkan virtual machine pertama atau Ubuntu 1 ke Ubuntu 2 dengan cara mengetikkan perintah ping. Di sini kita masukkan IP dari Ubuntu 2. Di sini, maka di sini tertampil outputnya yaitu 64 bytes, yang artinya di sini kita terhubung. Oke, sama halnya kita bisa menghubungkan Ubuntu 2 ke Ubuntu pertama dengan mengetikkan perintah ping, lalu masukkan IP yang ada pada Ubuntu 1. Maaf, di sini saya salah mengetikkan IP.
Kita ping lagi. Nah, maka di sini tertampil outputnya yaitu 64 bytes from, yang artinya di sini sudah terhubung. Oke, jadi kedua virtual machine ini sudah saling terhubung. Oke, di sini saya akan mencoba untuk ping pada host OS sendiri, yaitu dengan IP 192.168.113.0. Di sini saya akan mencobanya dengan cara ping 168.113.0, yang mana IP yang sudah saya ketikkan merupakan IP dari host OS. Oke, kita enter. Nah, di sini tertampil yaitu tidak ada output apapun, yang artinya tidak bisa terhubung atau terkoneksi pada host OS. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa untuk menghubungkan dari virtual machine ke host OS atau laptop kita, pada laptop kita terdapat Windows Firewall. Itu bertugas sebagai pengaman sebuah jaringan. Bagi teman-teman yang ingin ataupun mencoba untuk menghubungkan host OS ke virtual machine, teman-teman bisa menonaktifkan terlebih dahulu Windows Firewall. Lalu di sini saya akan mencoba untuk ping host OS ke virtual machine sendiri. Oke, kita masuk ke command prompt. Di sini saya akan mencoba untuk menghubungkan host OS ke Ubuntu pertama, yang dimana Ubuntu pertama memiliki IP yaitu 192.168.113.129. Oke, kita ketikkan perintah ping. Lalu kita ketikkan IP pada Ubuntu 1. Kita enter saja. Jadi perhatikan bahwa di sini terdapat output yaitu readly from, yang artinya kita bisa menghubungkan host OS ke virtual machine. Nah, kenapa ketika kita menghubungkan host OS ke Ubuntu server itu bisa, sementara dari Ubuntu ke host OS itu tidak bisa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita menghubungkan Ubuntu server atau virtual machine kita ke host OS, di dalam host OS terdapat Windows Firewall. Jadi persis sistem kita membaca adanya sebuah kejanggalan dalam jaringan. Jadi mereka tidak mengizinkan virtual machine untuk bisa saling terhubung. Oke, kita lanjut ke bridge adapter. Pada bridge network itu kita akan membuat seolah-olah virtual machine kita atau Ubuntu kita terhubung langsung ke WiFi. Oke, kita cek WiFi kita. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya menggunakan WiFi Nisa. Kita cek menggunakan control panel. Kita klik Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center. Kita klik Change Adapter Setting. Nah, di sini teman-teman bisa klik pada WiFi dan pilih Details. Perhatikan bahwa sekarang kita memiliki IP 11.89.87.229. Nah, nanti secara otomatis bridge network itu ialah menghubungkan atau virtual machine kita itu akan seolah-olah terhubung ke interface real atau interface laptop maupun komputer kita.
Jadi misalkan Ubuntu 2 ini seolah-olah akan terhubung ke Wi-Fi A, nah nanti otomatis virtual machine kita akan mendapatkan IP dari Wi-Fi tersebut. Nah, kemudian jika ada laptop lain terhubung ke Wi-Fi kita, otomatis nanti laptop itu bisa terhubung dengan virtual machine milik kita. Langsung saja kita buka aplikasi VMware-nya. Kita pilih Ubuntu-nya terlebih dahulu. Di sini kita klik Network Adapter. Di sini ada pilihan yaitu Bridge. Tapi di sini kekurangannya bridge tersebut tidak ada opsi apakah kita ingin memakai interface with Wi-Fi ataupun interface Ethernet. Nah, untuk selesaikan masalah tersebut kita close terlebih dahulu. Lalu kita pilih edit. Lalu kita di sini pilih Virtual Network Editor. Perhatikan bahwa di sini terdapat VMnet 0 dengan type bridge. Kita pilih automatiknya. Kita ganti ke Intel Earth Wireless AC. Lalu setelah itu kita klik apply. Kita oke saja. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, kemudian ke setting, dan pilih network adapter, kemudian pilih bridge network. Kita oke. Teman-teman bisa login terlebih dahulu. Kemudian kita clear. Kemudian kita ketikkan komen sudo dhclient -r ins33. Kita masukkan password. Kemudian kita komen lagi sudo dhclient ins33. Kita enter. Oke, kita coba komen IP address. Nah, perhatikan bahwa sekarang kita memiliki IP yaitu 11.89.87.50. Nah, itu adalah NAT network. Jadi virtual machine kita atau Ubuntu kita itu seolah-olah terhubung ke interface bridge, atau di sini kita memakai bridge with Wi-Fi. Kita akan melanjutkan kembali materi selanjutnya yaitu host only adapter. Nah, di sini sudah ada topologinya. Jadi konsep host only adapter itu hampir sama dengan VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan VM kita atau virtual machine kita ke host OS. Nah, jadi ini untuk host only adapter di mana fungsinya agar virtual machine kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Langsung saja kita coba. Di sini teman-teman buka control panel. Di sini jika teman-teman buka control panel, di sini terdapat dua VMware di mana ada VMnet 8 sama VMnet 1. Nah, untuk VMnet 8 itu khusus NAT, sedangkan untuk VMnet 1 itu untuk host only adapter. Jika kita lihat IP-nya di sini, untuk host only adapter IP-nya ialah
192.168.244.1. Nah, nanti otomatis pada virtual machine kita itu akan mendapatkan IP 192.168.244.x. Nah, kita langsung saja buka VMware-nya. Kita pilih Ubuntu-nya, kemudian kita pilih Edit, kita klik Virtual Network Editor. Nah, kita pilih VMnet 1 ya. Kita oke. Terus kita klik kanan, pilih setting, kemudian pilih network adapter, kita pilih host only adapter. Sini kita oke. Kita login terlebih dahulu. Seperti biasa kita clear. Kemudian teman-teman bisa rilis IP address-nya dulu dengan komen sudo dhclient -r ins33. Kemudian password dulu. Kita bisa komen lagi sudo dhclient ins33. Nah, jika kita cek IP-nya, perhatikan bahwa IP-nya berubah, yaitu 192.168.244.128. Nah, kita akan cek pada Ubuntu 2, kita setting terlebih dahulu. Pilih network adapter, kemudian pilih host only. Kemudian kita login. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti sebelumnya. Kita rilis dulu IP address-nya dengan komen lagi sudo dhclient -r ins33. Kemudian kita bisa komen lagi Oke, kita cek IP address-nya. Oke, perhatikan bahwa sekarang Ubuntu 2 itu mendapatkan IP 192.168.244.129. Nanti otomatis virtual machine kita itu bisa terhubung dan berkomunikasi dengan host OS atau laptop kita. Tetapi karena adanya firewall itu mungkin tidak akan bisa. Nah, jadi di sini kita bisa coba ping dari host OS-nya atau command from. Dimana teman-teman bisa ping Ubuntu 1 atau 2, sebagai contoh saya ping Ubuntu 1. 192.168.244.129.
244. Nah, perhatikan bahwa host OS kita itu bisa berkomunikasi dengan Ubuntu 1. Begitu pula dengan Ubuntu 2, kita coba ping 192 168 244. Nah, perhatikan dia juga bisa. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.